Paul Graham mengatakan ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk membuat namanya luck formula atau jurus formula untuk menciptakan keberuntungan. Luck is a huge part of success. Keberuntungan adalah bagian besar dari kesuksesan. Dan menariknya, ini jarang ada yang mau mengakuin ini. Bahkan kadang ketika saya bahas ini ke beberapa orang, banyak yang kayak nggak terima, masa beruntung sih? Nggak seru banget jurusnya karena beruntung. Ketika kita berpikir tentang keberuntungan, itu membuat kita berpikir bahwa orang tersebut tidak pantas mendapatkan hasil yang dicapainya. Menariknya, itu tidak sepenuhnya benar. Pendiri Y Combinator yang bernama Paul Graham mengatakan bahwa Anda dapat menciptakan keberuntungan. Yes, you can make your own luck. Anda dapat membuat diri Anda menjadi sasaran yang lebih besar untuk keberuntungan agar lebih sering beruntung. Paul Graham sering membaca biografi orang-orang sukses dan ia selalu melihat keberuntungan sebagai pola. Dia mengatakan bahwa sangat menakjubkan bagaimana pertemuan antara kebutuhan, keinginan, kebetulan, kesuksesan, pilihan pekerjaan yang tidak biasa, atau buku random yang bisa membawa pada jalan menuju kesuksesan yang tidak terduga, atau hal-hal tiba-tiba ketemu orang yang bisa merubah hidup. Untuk membuat peristiwa yang tampaknya acak dan keberuntungan ini terjadi, Paul Graham mengatakan ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk membuat namanya luck formula atau jurus formula untuk menciptakan keberuntungan. Yang pertama adalah eksperimen lebih dari yang Anda lakukan sekarang. Jadi kalau kita biasa melakukan kegiatan yang biasa kita lakukan, kemungkinan besar hasilnya akan sama dengan yang kita lakukan. Kita perlu bereksperimen. Misalnya Anda ada di dunia marketing, coba kalau Anda gunakan jurus lain, kalau Anda hire orang lain, dan seterusnya. Tapi kayak ada eksperimen lain. Coba kalau misalnya tiba-tiba Anda pasang baliho, billboard dan seterusnya. Itu hal-hal yang di luar kebiasaan Anda, tapi kita nggak pernah tahu. Bisa jadi eksperimen itu yang akan membuat Anda menemukan jalan yang jauh lebih mulus, lancar, dan bebas hambatan. Nomor 2 adalah kirim pesan langsung ke orang, maupun secara online atau ikut acara langsung. Saya mengikuti banyak orang bisa kayak ketemu dengan jodohnya, dengan partner bisnisnya, dengan tim intinya, itu hanya karena dia langsung ngontak orangnya, langsung say hello, halo aku ini gini-gini, gimana. Yes, mungkin ngontak 10-20 orang belum tentu ada yang dijawab, tapi jangan-jangan setelah ngontak 30 orang dijawab sama orang itu, dan orang itu adalah orang yang berpengaruh mengubah hidup kita. Karena sering dikatakan kita adalah 5 orang terdekat kita. Dengan sering kita ngirim ke orang yang memang beneran kita pengen cari atau pengen kenali, pengen dekati, atau bahkan temuin langsung, itu bisa merubah jalur hidup kita. Nomor 3 adalah tulis di internet untuk menarik lebih banyak orang yang tepat. Oke, tulis ini mungkin bisa jadi write artikel, atau bikin konten, video, atau tampil di luar, atau mungkin bikin buku, bikin ebook, atau seminar, atau Anda punya komunitas. Pokoknya harus ada lebih banyak orang yang mengetahui tentang diri Anda, siapa Anda, apa yang Anda lakukan. Karena kemungkinan untuk akan ada lebih banyak orang yang tepat sesuai dengan yang Anda butuhkan kontak Anda, itu akan jauh lebih banyak muncul kalau Anda mulai sering sharing ke dunia apa yang sedang Anda lakukan, siapa Anda, apa kelebihan Anda, mungkin apa kekurangan Anda yang Anda butuhkan dari orang lain. Mungkin semakin kita sering menulis sesuatu yang ada di kepala kita, pikiran kita sesuai dengan yang kita cari, konteksnya keberuntungan tadi, akan lebih banyak orang yang tepat yang bisa berinteraksi dengan kita, menghubungi kita, connect dengan kita. Tips nomor 4 dari Paul Graham adalah ajukan 10 kali lebih banyak pertanyaan daripada yang Anda lakukan sekarang. Jadi kalau misalnya biasa Anda beli kopi, yes, mungkin beli kopi langsung harga 50.000 misalnya, 30.000. Tapi mungkin kita bisa nanya, kenapa saya beli kopinya di sini? Kenapa beli kopinya sekarang? Kenapa bukan beli kopinya di warung sebelah? Kenapa dia jual 30.000? Apa yang bisa bikin kopi ini laris? Atau biar lebih laris harus digimanain? Ini ngerancang curiosity. Curiosity ini menarik untuk kita bisa nge-explore dunia lain. Selama ini mungkin kita ngelihat sesuatu just as it is gitu, tidak pernah kayak bertanya lebih lanjut, dan akhirnya tidak pernah menjawabkan jawaban yang lebih lanjut atau pemahaman konteks yang lebih luas. Terakhir adalah baca lebih banyak buku. Sederhananya, kalau anggaplah ada orang setelah 20 tahun pengalamannya di dalam dunianya itu menulis sebuah buku. Artinya buku ini berisi 20 tahun pengalaman hidup seorang tersebut. Kalau Anda baca 100 buku, berarti Anda sudah seperti hidup 2000 tahun. Kelima hal ini adalah tempat lahir rasa ingin tahu, curiosity, yang mengarah pada keberuntungan dan kesuksesan yang bisa Anda ciptakan. Thank you.